Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kahar. Saya alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Halu Oleo mengambil jurusan pendidikan kimia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi stoikiometri, di mana materi stoikiometri dikembangkan oleh beberapa hukum-hukum dasar perhitungan kimia. Pertama, hukum kekalan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier menyebutkan bahwa jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Contoh, 2Ca bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2CaO, di mana kadar mula-mula 8 gram 2Ca bereaksi dengan 3,2 gram oksigen menghasilkan 11,2 gram 2CaO. Sekarang kita melangkah ke contoh kedua, yaitu karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, di mana kadar mula-mula 2 gram karbon bereaksi dengan 3,2 gram zat oksigen menghasilkan 5,2. Akan tetapi karbon dioksida atau CO2 hanya memiliki nilai 4,4 gram. Ternyata si karbon memiliki sisa 0,8. Jadi sisa dari si karbon 0,8 apabila digabungkan atau dijumlahkan dengan 4,4 gram CO2 maka akan bernilai 5,2 gram. Jadi terbukti juga bahwa dari contoh kedua dan contoh pertama, yaitu jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi, itu terbukti. Sekarang kita melangkah ke hukum kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau biasa disebut dengan hukum Proust. Biasa disebutkan bahwa dalam setiap senyawa perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Contoh, senyawa A, X, B, Y, di mana A memiliki nilai X dan B memiliki nilai Y. Molekul A banding molekul B sama dengan X banding Y, di mana molekul A sama dengan massa A banding AR dari A, sedangkan molekul B massa B banding AR dari B menghasilkan X banding Y. Massa A kali AR dari B banding massa B kali AR dari A menghasilkan X banding Y. Jadi nilainya yaitu massa A banding massa B sama dengan X kali AR dari A banding Y kali AR dari B. Contoh, Na2O, di mana dari kedua senyawa ini Na memiliki nilai 2 sedangkan O memiliki nilai 1. Yang ditanyakan di sini yaitu massa Na banding massa O. Massa Na sama dengan 2 kali AR dari Na menghasilkan 23, sedangkan massa O sama dengan 0 sama dengan 1 kali AR dari O menghasilkan 8. Jadi dari massa Na banding massa O sama dengan 23 banding 8, di mana perbandingan massa A dan massa B itu selalu tetap. Sekarang kita melangkah ke hukum ketiga, yaitu hukum Gay-Lussac atau biasa disebut dengan hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro, di mana hukum Avogadro yaitu hukum perbandingan jumlah partikel. Menurut hukum Gay-Lussac, yaitu pada tekanan suhu yang tetap, volume gas-gas bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Sedangkan menurut Avogadro, perbandingan tersebut searah dengan perbandingan partikel gas-gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi. Contoh, nitrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitro dioksida, di mana bilangan bulat nitrogen yaitu 2, sedangkan oksigen nilainya 4 dan nitro dioksida nilainya 4. Apabila nilai-nilai ini diperkecil maka nitrogen menghasilkan 1, oksigen menghasilkan 2, nitro dioksida menghasilkan 2. Jadi bisa disimpulkan yaitu 1 banding 2 banding 2. Jadi dari kedua senyawa tersebut apabila bereaksi menghasilkan nitro dioksida 1
banding 2 di mana perbandingan partikel dari nitrogen, oksigen, dan nitro dioksida yaitu bilangan 1:2:2. Adapun persamaan reaksinya yaitu N2 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan 2NO2. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.